Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk semuanya. Jumpa kembali di siang ini bersama Bunda Lala Formosa. Saat ini guys, kita waktunya makan siang sambil ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Ya, semoga pengalaman apa yang saya ungkapkan, saya curhatkan di sini bisa menjadikan motivasi untuk para PMI ya, untuk selalu semangat mencari nafkah yang berkah dan selalu ingat dengan tujuan kita dari rumah adalah mau merubah nasib. Oke, menu Bunda Lala saat ini adalah manuk guys, burung dara, lalapan, ada snacknya dadar jagung, sampingannya dadar jagung. Alhamdulillah guys, dinikmati apa adanya, kita syukuri, akhirnya akan menjadikan sesuatu yang sangat berharga menurut orang yang bersyukurnya besar. Jadi bisa makan seperti ini menurut saya sudah luar biasa, rezeki murah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Karena mungkin ya di luar sana juga masih banyak orang-orang hamba-hamba Allah yang kadang mau makan masih susah untuk mencari gitu. Jadi semoga doa saya untuk semua hamba-hamba Allah saat ini bisa menikmati nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, seperti saya contohnya. Begitu, kita syukuri ya guys, nikmat Allah. Yuk kita makan bersama walaupun hanya lewat rumah, sambil kita bincang-bincang ya guys. Kita makan sambil ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Bunda Lala yang suka curhat, hamil guys. Nasinya sedikit saja karena usia yang sudah di atas kepala 5, kita harus hati-hati makanya ya. Jadi kita mengatur pola makan sendiri. Oke, untuk saat ini tema pembicaraan Bunda Lala adalah cita-cita seorang TKW. Cita-cita seorang TKW tak lain adalah hanya ingin mencari tambahan nafkah untuk keluarga. Bukan berarti jadi TKW adalah suatu cita-cita dari kami yang rela menjadi seorang buruh migran Indonesia dimanapun. Tidak, bukan cita-cita. Tetapi setelah menjadi seorang PMI atau TKW, kita punya cita-cita untuk memperbarui perekonomian dari yang rendah untuk yang lebih tinggi. Pokoknya mau merubah perekonomian yang lebih baik. Tidak ada cita-cita, tidak ada seseorang yang mempunyai cita-cita jadi seorang TKW kalau kita tidak kepepet dengan kondisi di rumah.
begitu. Saya kira semua begitu, entah itu kepepet, ada persoalan apa, punya banyak alasan mengapa betah menjadi seorang TKW. Banyak dikatakan di Taiwan adalah syahdu. Taiwan yang syahdu itu bahasa populer yang lagi ngetren ya, syahdunya Taiwan. Nah, bahasa itu mungkin bisa diartikan mendalam ya. Kalau mau mengartikan yang mendalam, sedalam apa? Kalau tidak tahu, hanya kabar burung di rumah, di rumah ya, itu ya mungkin banyak yang berpikir ke hal-hal yang negatif, atau terkenal dengan negara bebas. Oke, sekarang begini, kalau masalah itu yang di trendingkan, bahwa di luar negeri, di Taiwan terutama yang saya tempati negara ini untuk menjadi seorang PMI, dikatakan Taiwan yang syahdu, Taiwan syahdu. Itu tergantung guys, ya apa saja syahdu. Seperti saya makan hari ini seperti ini, ya kalau dibilang syahdu ya syahdu gitu kan. Tapi syahdu yang kebanyakan diartikan itu mungkin dari, kalau kita berpikir yang ngeres ya, itu adalah tentang kebebasan hubungan. Itu tidak semuanya bisa seperti itu guys. Tidak semuanya TKW itu bisa punya waktu seperti itu gitu. Apalagi saat ini itu memang kita diharuskan libur. Menurut pemerintah itu memang sudah programnya harus libur, tetapi tidak semua TKW itu bisa mendapatkan hak-hak itu. Walaupun sudah diberikan hak-hak itu, kadang-kadang dari TKW itu sendiri mau libur pun enggan. Kadang-kadang kalau yang suka libur ya libur biasa itu. Seperti saya 14 tahun guys, tidak mesti setiap bulan sekali itu libur, bahkan mungkin bisa dihitung 1 tahun itu 3 kali, kadang-kadang bahkan 1 kali, cuman hari raya itu aja. Karena apa? Yang saya pikir libur itu akan lebih capek gitu. Karena pekerjaan saya di rumah sakit, saya tidak kumpul bersama majikan. Mungkin alasan hati saya seperti itu, setiap hari bisa bertemu teman, bisa ke warung Indo, bisa. Kebanyakan yang kepingin yang harus libur itu kan yang di rumah 24 jam itu bersama majikan, kumpul bersama majikan dan pekerjaan yang full. Nah itu perlu, memang harus keluar. Tetapi kalau seperti saya mengerjakan kerjaan rumah ya enggak, hanya menjaga orang satu, setiap hari bisa makan di luar, tidak terikat apapun dengan majikan. Nah itu bisa, gak perlu setiap bulannya libur. Kalau dulu masih senang bulan, itu paling 1 bulan sekali atau 2 kali, itu cuman keluar 3 jam 4 jam, itu bersama teman wanita, itu 3 per 3, itu pasti seperti itu. Dan ya, libur jauh pernah, sampai sehari itu pernah, tapi jarang banget. Kalaupun ada yang di luar ada cerita aneh-aneh, biasalah. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri, di daerah kita, di negara kita sendiri, masalah-masalah itu udah gak usah dibahas ya. Kalau masalah seperti itu tergantung dari manusianya. Bahkan majikan banyak yang tidak mentaati peraturan, tidak memberikan hari libur, itu banyak. Teman saya banyak yang tidak dikasih libur di dalam rumah sakit ini. Liburnya paling pulang Indonesia itu aja,
kenyataan ini guys. Ya pun nggak mau protes karena apa, setiap hari sudah kumpul dengan teman, ya jalan-jalan di lingkungan rumah sakit, walaupun hanya diberi waktu 30 menit atau 1 jam gitu. Jadi kita kembali mengapa pada betah di luar negeri. Saya kira cita-citanya, alasannya cuma satu, adalah perekonomian. Dan karena masih adanya kesempatan untuk mengalis rezeki di luar negeri, atau mungkin anak-anaknya atau keluarganya belum, anak-anaknya masih butuh biaya. Kalau di luar negeri cuma 3 tahun itu guys, kalau kita punya anak 2 sekolah semua dari masih kecil SMP atau mau melanjutkan, kalau cuma 3 tahun itu tidak cukup guys. Jadi untuk biaya sekolah, apalagi belum punya rumah, gak cukup. Ya memang kalau dikatakan cukup ya cukup, jadi tergantung yang menikmati gitu. Tapi memang kita kalau sudah terlanjur di luar negeri, ya begitu, kebanyakan kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau masalah gosip atau nyata, urusan pribadi yang gini gitu, itu tergantung orangnya. Ya kan, saya di sini bersama teman satu rumah sakit. Alhamdulillah teman-teman saya semuanya baik-baik. Saya tidak menutup-nutupi, ini kenyataan. Untuk saat ini apalagi, gak ada kebebasan apapun. Dari rumah sakit mau keluar sudah tanda tangan, pulang tanda tangan, jamnya jam berapa, melewati sedikit aja kena tegur begitu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan yang di rumah ya. Mungkin ada berita-berita yang syahdu, tergantung orangnya. Jadi kalau kita memikirkan cita-cita kita, kita akan tetap bertahan. Nah itu karena cita-cita kita ingin merubah nasib, gitu aja. Begitu dulu ya guys ceritanya. Lain kali disambung lagi. Mau menerusin, lanjutin makan dulu. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.